Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas yang mengenai soal P3K maupun SKB CPNS untuk formasi perawat. Nah, di video kali ini kita akan lebih fokus membahas soal mengenai asuhan keperawatan jiwa dan asuhan keperawatan anak. Baik, sebelum kita langsung membahas latihan soalnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Baik, langsung saja kita mulai dari soal pertama. Laki-laki 45 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Hasil pemeriksaan, penampilan kotor, mengurung diri di kamar, dan sikap bermusuhan. Informasi dari keluarga pasien mengurung diri karena malu tidak dapat melanjutkan sekolah. Saat ini pasien sendiri di kamarnya. Pasien menatap tajam ke arah sudut ruangan secara terus-menerus. Apakah diagnosis keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Halusinasi, B. Isolasi sosial, C. Harga diri rendah, D. Defisit perawatan diri, atau E. Resiko perilaku kekerasan. Soal pertama kita awali mengenai asuhan keperawatan jiwa. Jadi di soal pertama ini ada pasien, kemudian perawat melakukan pengkajian, ternyata didapatkan penampilannya kotor. Kemudian mengurung diri di kamar dan sikap bermusuhan. Nah, ternyata informasi dari keluarga, pasien ini mengurung diri karena malu tidak dapat melanjutkan sekolah. Saat ini pasien sendiri di kamarnya. Kemudian pasien menatap tajam ke arah sudut ruangan secara terus-menerus. Nah, apakah diagnosis keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Baik, langsung saja kita lihat. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah opsi jawaban A. Yaitu adalah halusinasi, karena pertanyaannya adalah diagnosis keperawatan prioritas. Nah, pasien tersebut dapat mengalami halusinasi ditunjukkan dengan gejala pasien sendiri di kamarnya, kemudian pasien menatap tajam ke arah sudut ruangan secara terus-menerus. Nah, ini termasuk dari ciri-ciri pasiennya mengalami halusinasi. Halusinasi sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, ya. Ada halusinasi pendengaran misalnya, di mana pasien ini mendengar suara yang sebenarnya tidak ada, seperti ada suara bicara, perintah, ataupun ancaman. Yang kedua ada halusinasi penglihatan, yaitu di mana pasien mengalami melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Nah, misalnya melihat manusia, benda, atau cahaya. Kemudian ada halusinasi penciuman. Misal pasien mencium bau yang sebenarnya tidak ada, seperti bau harum, ataupun sebaliknya bau yang tidak sedap. Ada lagi jenis halusinasi pengecapan, di mana pasien mengalami mengecap rasa yang aneh, seperti ada rasa logam pada makanan atau minuman yang ia konsumsi, yang sebenarnya tidak ada. Kemudian ada halusinasi perabaan, ya, atau sentuhan, di mana pasien ini merasa seakan-akan ada seorang yang meraba atau menyentuhnya, atau merasa seperti ada hewan yang merayap di kulitnya, padahal sebenarnya tidak ada. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis halusinasi yang bisa dialami oleh pasien dengan gangguan jiwa. Kita lanjutkan ke soal kedua. Laki-laki 47 tahun dirawat di rumah sakit jiwa untuk kedua kalinya sejak seminggu yang lalu karena sering mengurung diri. Tidak mau merawat diri, menolak minum obat, dan marah tanpa sebab.
Hasil pemeriksaan pasien curiga terutama pada orang lain yang pertama kali menemuinya. Pasien mengatakan ada yang mencoba untuk menculiknya. Apakah tujuan tindakan keperawatan yang paling tepat untuk pasien saat ini? A. Klien mampu bersosialisasi secara bertahap. B. Klien mampu berorientasi terhadap realita. C. Klien mampu mengontrol perasaan marahnya. D. Klien akan mengkonsumsi obat-obatan tanpa kesulitan. Atau yang E. Klien mampu melakukan kebersihan diri dan berhias tanpa bantuan. Di soal kedua ini berarti ada pasien ya dengan gejala atau mengurung diri, tidak mau merawat diri, dan kemudian dia menolak minum obat. Dan pasiennya juga sering marah tanpa sebab. Nah, dari hasil pemeriksaan perawat ternyata pasien curiga terutama pada orang lain yang pertama kali menemuinya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi pasien ini curiga terutama pada orang lain yang pertama kali menemuinya. Kemudian pasien mengatakan ada yang mencoba untuk menculiknya. Nah, berdasarkan gejala ini, maka bisa kita simpulkan kalau pasien ini mengalami waham curiga. Nah, berarti masalahnya adalah waham. Nah, jadi jawaban yang tepat atau tujuan tindakan keperawatan pada pasien dengan masalah waham adalah opsi jawaban B tentunya ya, yaitu adalah klien mampu berorientasi terhadap realita. Nah, ini berkaitan dengan masalah paham. Jadi jawabannya yang opsi jawaban B ya, karena di sini sudah ditunjukkan ciri-cirinya tadi yang di garis bawah ini ya. Jadi pasien curiga terutama pada orang lain yang pertama kali menemuinya. Nanti ada curiga yang berlebihan. Apalagi si pasien juga merasakan ada yang ingin menculiknya. Jadi pasien ini mengalami waham curiga. Jadi jawabannya yang opsi jawaban B. Soal selanjutnya masih berkaitan dengan asuhan keperawatan jiwa. Laki-laki 36 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Hasil pemeriksaan berdiam diri di kamar, menatap ke arah tempat tidur kosong dengan kesal, rambut acak-acakan dan penampilan tidak rapi. Saat perawat berbincang dengannya, pasien mengatakan masa depannya sudah hancur karena dirawat di rumah sakit jiwa. Apakah diagnosis keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Halusinasi, kemudian B. Isolasi sosial, C. Harga diri rendah, D. Defisit perawatan diri, atau E. Resiko perilaku kekerasan. Di soal ketiga ini ada pasien ya, di mana pasien ini suka berdiam diri. Kemudian juga menatap tempat tidur kosong dengan kesal. Dilihat dari penampilannya, ternyata rambutnya acak-acakan dan juga tidak rapi. Nah, saat perawat melakukan pengkajian, saat perawat ini berbincang-bincang dengan pasien ini, ternyata pasiennya mengatakan kalau masa depannya sudah hancur. Nah, ini ya, masa depannya sudah hancur karena dirawat di rumah sakit jiwa. Oke, jadi apa masalah keperawatan terkait pasien ini? Jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban C ya, karena berkaitan dengan masa depannya sudah hancur. Nah, berarti pasien ini mengalami harga diri rendah atau HDR ya. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi pilihan jawaban C. Harga diri rendah sendiri yaitu adalah masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan di mana pasien ini mengalami perasaan negatif terhadap diri sendiri yang disertai dengan hilangnya kepercayaan diri dan merasa gagal mencapai keinginan. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan masalah keperawatan harga diri rendah.
Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Seorang bayi laki-laki usia 2 bulan dibawa oleh ibu ke posyandu untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan mendapatkan imunisasi. Sebelumnya, bayi sudah mendapatkan imunisasi BCG dan polio. Apakah imunisasi yang harus diberikan pada kasus A. HB0, B. campak, C. DPT HBHIB1 polio 2, D. DPT HBHIB2 polio 3, atau yang E. DPT HBHIB3 dan polio 4. Ini berkaitan dengan imunisasi. Jadi jawaban paling tepat adalah opsi jawaban C, karena untuk bayi usia 2 bulan, yaitu adalah DPT, HB, HIB1, dan polio 2. Oke. HB0 ini untuk newborn ya, atau bayi baru lahir, sedangkan ini untuk 0 bulan. Kemudian ada campak di sini untuk usia 9 bulan. Untuk opsi D, opsi B itu melanjutkan ya, yang 3 bulan dan 4 bulan ya. Jadi untuk usia 2 bulan maka yang benar adalah imunisasi DPT, HBHIB1 dan polio 2. Kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perawat sedang melakukan screening perkembangan dengan menggunakan Denver kepada seorang anak perempuan usia 4 tahun. Perawat meminta anak tersebut untuk berlari dan berjalan menaiki tangga. Apakah jenis keterampilan yang sedang diuji oleh perawat? A. Personal atau sosial, B. Motorik halus, C. Motorik kasar, D. Bahasa, atau E. Kognitif. Soal ini berkaitan dengan asuhan keperawatan anak. Jadi yang perlu kita garis bawahi menjadi kata kunci adalah di mana perawat ini meminta anak untuk berlari dan berjalan menaiki tangga. Nah, ini termasuk pemeriksaan yang mana? Jadi jawaban yang tepat di sini adalah opsi jawaban C. Motorik kasar merupakan salah satu metode Denver. Bagaimana cara melakukan penilaiannya? Biasanya dinilai dengan duduk, jalan, melompat, dan gerakan umum otot besar. Sedangkan tes Denver 2 sendiri itu adalah alat bantu untuk menilai tingkat perkembangan anak usia sesuai dengan tugas untuk kelompok umurnya pada saat melakukan tes. Denver 2 ini dapat digunakan untuk memonitor dan memantau perkembangan bayi atau anak dengan resiko tinggi terjadinya penyimpangan atau kelainan perkembangan secara berkala. Kita lanjutkan kembali soal ke-6. Seorang anak laki-laki usia 8 tahun dirawat dengan thalassemia. Hasil pemeriksaan HB-nya 6, kemudian saat ini pasien sedang diberikan transfusi PRC ya, sebanyak 150 ml. Setelah 3 menit pemberian transfusi, tiba-tiba anak mengeluh sesak nafas, nyeri dada, dan gelisah. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Memberikan oksigen, B. Melaporkan ke dokter, C. Observasi tanda vital, D. Memposisikan tidur semivolar, atau yang E. Menghentikan aliran transfusi darah.
Jadi di soal ke-6 ini ada anak yang usia 8 tahun di mana sedang diberikan transfusi darah PRC. Karena kondisi HB-nya adalah 6, berarti di bawah normal, maka perlu pemberian transfusi PRC. Nah, sesaat setelah pemberian transfusi ternyata ada reaksi. Nah, reaksinya ada sesak nafas, kemudian ada nyeri dada, dan pasiennya juga gelisah. Apa yang akan kita kerjakan, yang kita lakukan jika menemukan dengan pasien anak seperti itu? Jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban E. Maka yang kita lakukan segera apa? Yaitu adalah pasti harus segera menghentikan aliran transfusi darah. Nah, karena pasien ini mengalami reaksi transfusi. Nah, reaksi transfusi sendiri yaitu adalah kejadian buruk yang bisa terjadi setelah transfusi darah lengkap atau pada saat pemberian transfusi. Beberapa efeknya misalnya bisa demam, bisa alergi, ruam, gatal-gatal, sesak nafas, reaksi anafilaktik, dan sebagainya. Nah, jadi apabila ada pasien dengan reaksi transfusi, yang harus kita lakukan adalah segera hentikan aliran transfusi darah tersebut. Nah, kemudian biasanya bisa kita bilas dengan NaCl 0,9%. Baru kemudian kita melaporkan gejala tadi kepada dokter penanggung jawab. Oke, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban E. Bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian SKB, CPNS, formasi perawat, nah di sini ada kelas online ya. Selain kelas online, di sini juga ada khusus tryout online saja. Jadi teman-teman hanya mendapatkan paket tryout online di mana sudah disiapkan pembahasannya di sana. Jadi teman-teman tinggal mengerjakan latihan soal saja. Kemudian setelah itu teman-teman bisa melihat jawaban serta pembahasannya. Dan teman-teman juga tahu skor teman-teman itu berapa. Dan ada waktunya juga sesuai dengan pada saat kita nanti pengerjaan ujian SKB CPNS yang sebenarnya. Ya, jadi tryout online ini terdiri dari 4 mini tryout dan ada 2 tryout full, yaitu 100 soal ya. Jadi silakan teman-teman bisa memilih apakah ingin mengikuti yang kelas online atau hanya pakai tryout online saja. Link registrasinya sudah kami siapkan di deskripsi video ini. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung materi pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat beberapa latihan soal tadi. Tetap semangat teman-teman belajarnya. Yakin jadi SN periode ini. Saya Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.